Jadi ceritanya ada seorang wanita yang namanya Maggie. Dia selalu ngerasa kesepian karena jomblo. Makanya dia nyoba ikutan kencan buta nih di sebuah restoran. Maggie akhirnya ketemuan sama pria ini. Sayangnya kencan ini gak berjalan lancar. Pria itu kayaknya kurang tertarik sama dia. Udah gitu pas nyampe rumah, Maggie buka sosmed dan ngeliat updatean temen-temennya. Udah pada punya anak, hidup bahagia, sementara dia kesepian. Apalagi ibu pemilik apartemennya nih nagihin uang sewa mulu. Padahal kondisi keuangannya Maggie juga lagi gak bagus-bagus amat. Malah di kantor, bosnya ngumumin kalau semua pegawai bakal diliburin dulu. Soalnya perusahaan ini lagi kekurangan biaya buat ngebayar gaji mereka. Maggie yang ngerasa hidupnya lagi banyak cobaan, kesepian, akhirnya kepikiran buat ngadopsi seekor anjing aja, biar sedikit terhibur. Jadi dia datang nih ke sebuah tempat penampungan dan matanya langsung tertuju sama anjing putih lucu ini. Penjaganya di situ bilang kalau pemiliknya yang sebelumnya masuk penjara dan karena gak ada yang ngurus, akhirnya anjing putih ini jadi dibawa ke tempat penampungan. Ya udah tuh, anjing itu akhirnya dibawa pulang sama Maggie. Walau pas diajakin main bola gak mau, udah gitu suka nyolong makanan. Tapi Maggie tetap sayang sama anjing barunya. Sekarang anjing itu dia kasih nama Ruben. Sejak ada Ruben, Maggie jadi lebih happy, ngabisin waktu baca buku, jalan-jalan sama anjingnya. Dan Ruben nih setia banget. Bahkan di malam hari aja dia nggak tidur, selalu ngejagain Maggie. Terus Maggie dapat kerjaan baru nih di sebuah kafe. Kebetulan dia ketemu sama teman lamanya. Temennya itu ngasih tahu kalau dia bakal segera nikah. Sekarang hidupnya juga udah enak. Dia jadi influencer terkenal yang punya banyak followers. Di rumah, Maggie jadi ngepoin temennya itu dan jadi mulai insecure lagi sama kehidupannya. Maggie akhirnya nyoba kenalan sama pria lainnya lagi nih dari aplikasi. Dia diundang ke rumah pria itu dan Maggie juga ngebawa si Ruben. Tapi baru juga kenal, pria itu udah nempel-nempel, bikin Maggie gak nyaman. Anjingnya gak suka. Ruben naik ke sofa dan ngegonggong. Pria ini jadi ngamuk. Maggie yang sadar kalau kencannya gagal lagi, akhirnya jadi sedih nih di toilet. Sementara pria itu udah asik aja nih nyari kenalan baru di aplikasi. Tapi dia ngerasa ada sesuatu yang ngawasi dia dari belakang. Nah, Maggie keluar kan nyariin Ruben. Bulu putih anjing itu udah kecipratan merah darah. Dia juga nemuin handphone pria itu yang udah hancur. Dan ngerinya, tubuh pria itu tergeletak di jalan, udah gak bernyawa. Tetangganya ngira pria tadi kena tabrak lari. Padahal itu perbuatan si Ruben yang gak suka sama pria itu. Maggie yang gak tahu apa-apa dan khawatir sampai meriksain anjingnya ke dokter nih karena takut terluka juga. Tapi ya hasilnya Ruben sehat-sehat aja karena kan justru dia pelakunya. Besokannya Maggie ketemuan sama temennya itu buat yoga di taman. Dia juga ngebawa Ruben dan udah kelihatan aneh. Anjing-anjing lain yang ada di situ semuanya ngegonggong ke arah Ruben kayak pada gak suka. Terus pulangnya, kebetulan mereka papasan nih sama si ibu pemilik apartemen. Maggie langsung diomelin karena ngebawa anjing tinggal di situ. Padahal seharusnya nggak boleh. Sampai si Maggie harus mohon-mohon dan akhirnya si ibu ngizinin dia melihara anjing. Tapi Ruben harus selalu dikandangin, nggak boleh dilepas sama sekali. Soalnya si ibu nggak mau kalau anjing itu sampai ngotorin area apartemennya. Ya udah, Maggie ngurung Ruben di kandang dan seperti biasa dia pergi ke kafe. Sempet ada satu pria yang beli kopi dan ramah banget ngajakin Maggie ngobrol. Gak kerasa dia jadi kemalaman pulangnya dan dia heran ngeliat Ruben yang udah keluar dari kandang. Jendelanya juga kebuka dan mulut Ruben merah-merah. Maggie ngira si Ruben ini abis makan buah. Setelahnya Maggie dan Ruben langsung nyamperin apartemen si ibu buat nyetorin uang sewa kan. Pintu apartemennya udah kebuka. Dia panggil-panggil, si ibu gak jawab. Dan Maggie kaget banget pas ngeliat si ibu tergeletak di bathtub udah gak bernyawa.
dan kondisinya ngeri banget. Maggie juga ngeliat jendela si ibu kebuka dan dia baru sadar kalau bulu anjingnya merah-merah ya karena Ruben yang menghabisi ibu itu. Karena dia nggak suka. Maggie awalnya mau langsung nelpon polisi. Tapi Maggie baru sadar, polisi nggak mungkin percaya kalau anjing kecil ini yang menghabisi nyawa si ibu. Yang ada nanti bisa-bisa malah dia yang kena tuduh. Terpaksa Maggie harus ngebersihin semua bukti-bukti. Terus dia bungkus tubuh si ibu dan dibawa buat dikubur di tempat yang jauh dan sepi. Setelahnya Ruben tetap dipelihara guys. Tapi Maggie ngurung anjing psikopat ini di kandangnya lebih kuat supaya gak kabur lagi. Beberapa hari berlalu dan Maggie udah beraktivitas kayak biasa, seolah gak ada apa-apa. Sampai saudaranya si ibu apartemen datang. Soalnya dia bingung kok udah berhari-hari gak bisa dihubungin. Maggie tetap tenang seolah dia gak tahu apa-apa. Dan dia juga kaget nih pas tahu kalau saudaranya si ibu itu udah bawa polisi. Tapi ternyata polisi itu tuh pria ramah yang waktu itu ngobrol sama dia di kafe. Namanya Nate. Bahkan setelahnya Maggie pergi makan malam sama Nate. Mereka nyambung pas ngobrol dan Maggie jadi senang karena dia mulai deket lagi sama pria yang baru. Tapi Maggie punya banyak tagihan yang harus dibayar kan. Akhirnya dia datang ke kantor lamanya buat nagihin gaji-gaji yang masih belum terbayar. Bos lamanya gak mau ngasih. Bahkan dia diusir gitu aja. Ruben juga ada di situ dan kelihatan kesel sama si bos. Bener aja nih, pas mereka udah mau balik, Ruben balik lagi ke ruangan si bos itu. Dan ya setelahnya pria itu langsung dihabisin. Tapi kali ini justru Maggie malah seneng dan puas. Karena anjing psikopatnya ini udah bantu dia balas dendam. Dan dengan santai, Maggie nyingkirin bukti-bukti perbuatannya Ruben. Setelah bos jahatnya itu hilang, Maggie bisa balik lagi ke kantornya. Bahkan dia dipilih perusahaan buat ngegantiin posisi si bos. Hidup Maggie jadi lebih happy. Apalagi akhirnya Nate nyatain perasaan cintanya. Nah, karena Nate sadar kalau Maggie selalu khawatir dan ngebawa anjingnya kemana-mana, dia akhirnya ngebeliin Maggie kamera CCTV untuk ngawasin Ruben. Maggie jadi bisa ninggalin anjingnya di rumah dan dia bisa pergi gak perlu repot-repot bawa Ruben karena kondisinya bisa dicek lewat handphone. Terus Maggie juga ngeliat saudaranya si ibu dibawa sama polisi karena justru wanita itu jadi dicurigain terlibat sama kasus hilangnya si ibu apartemen. Maggie jadi lebih tenang karena sekarang udah aman kan, perbuatannya dan Ruben gak ketahuan. Suatu hari temennya ini main ke rumah Maggie. Sementara Nate yang kerjaannya polisi dipanggil sama atasannya. Ternyata setelah penyelidikan lebih lanjut, kepolisian mulai curiga sama Maggie. Soalnya orang-orang yang hilang semuanya berkaitan sama dia. Apalagi setelah sidik jarinya Maggie ditemuin di tempat-tempat kejadian. Nate langsung nelpon Maggie, tapi malah temennya nih yang ngangkat. Nate ngomongin soal kecurigaan polisi dan Maggie jadi panik. Temennya yang malah nanya-nanya bikin Maggie jadi gak nyaman dan tambah ketakutan. Sampai akhirnya Ruben lagi-lagi mau nyingkirin temennya Maggie. Wanita itu ditarik dan Maggie berusaha nyelamatin, tapi ya gak bisa. Lagi-lagi anjing psikopat ini menghabisi korban yang baru. Maggie mulai marah karena lagi-lagi dia yang repot harus ngilangin jejak kematian temennya. Dan karena udah capek sama kelakuan anjing psikopat ini, akhirnya Maggie mutusin buat ninggalin Ruben gitu aja di jalan. Sementara Nate berusaha ngehubungin Maggie lagi, tapi yang gak bisa. Terus dia ingat kalau dia bisa ngecek keadaan lewat CCTV yang terhubung di handphone itu kan. Dia malah ngeliat rekaman Maggie yang lagi ngeberesin tempat kejadian. Setelah ketemu sama Maggie, Nate nunjukin bukti CCTV yang dia temuin. Maggie udah berusaha ngejelasin kalau pelakunya tuh anjingnya. Tapi ya Pak polisi ini gak mungkin percaya. Maggie udah mau ditangkep. Tiba-tiba aja Ruben balik lagi. Mungkin tujuannya mau nyelamatin Maggie. Tapi ya caranya dengan menghabisi si Nate. Kali ini Maggie udah gak bisa ngelakuin apapun
karena geng polisi udah datang nyerbu apartemennya. Maggie langsung ditangkap karena ya dia dikiranya pelaku yang udah menghabisi banyak orang. Nah, akhirnya Ruben yang terlantar balik lagi nih ke tempat penampungan. Terus sialnya lagi-lagi ada dong nih orang yang tertarik buat ngadopsi dia.